Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini akan mempresentasikan tentang induksi matematika. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Faisal Ahmad Dhani, yang kedua yaitu Dito Aryo Trengginas, yang ketiga ada Algani Syah Badar, yang keempat ada M. Dava Irawan. Pada bab induksi matematika terdapat dua subbab. Yang pertama itu ada pengantar induksi matematika dan yang kedua ada induksi matematika. Dan yang akan kita bahas yaitu tentang pengantar induksi matematika. Yang pertama, pengertian notasi sigma. Notasi sigma yang ditulis dengan lambang seperti huruf E ini adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing yaitu sum yang artinya jumlah. Bentuk umum notasi sigma adalah seperti lihat di gambar, bisa dibaca dengan jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, di mana U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan bilangan. Simbol jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N di atas menunjukkan penjumlahan dari UI di mana I dimulai dari 1 sampai dengan N. A. Menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Contoh soal, nyatakan notasi sigma tersebut dalam bentuk deret. Di sini diketahui jika jumlah N plus 3 untuk N sama dengan 1 sampai dengan 4. Pembahasan, untuk menguraikan bentuk sigma di atas, hal pertama yang kita lihat adalah kita perhatikan nilai batas bawahnya. Ini yang kita masukkan ke dalam fungsi secara berurutan. Batas bawah dalam soal ini yaitu sama dengan 1. Bisa terlihat, batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 4. Sini 4. Artinya, kita memasukkan nilai N secara berurutan yaitu 1, 2, 3, dan 4 sehingga bentuk sigma di atas menjadi seperti ini. Kita masukkan N sama dengan 1 ke dalam fungsi N plus 3 ini. Kita masukkan N-nya sama dengan 1 menjadi 1 plus 3, N-nya sama dengan 2 menjadi 2 plus 3, N-nya sama dengan 3 menjadi 3 plus 3, dan N-nya sama dengan 4 menjadi 4 plus 3. Hasilnya yaitu 4 plus 6 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Jadi bentuk sigma di atas kalau kita ekspresikan ke dalam bentuk deret akan menjadi 4 plus 5 plus 6 plus 7. Contoh soal 2, nyatakan notasi sigma tersebut dalam bentuk deret. Bisa dilihat di sini untuk fungsi 2N plus 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan 3. Pembahasan, kita masukkan saja N-nya ini sama dengan 1 sampai dengan 3 ke dalam bentuk fungsi 2N plus 1. Kita masukkan N-nya sama dengan 1 menjadi 2 kali 1 plus 1. N-nya 2 kita masukkan saja di 2 kali 2 plus 1 dan N-nya 3 kita masukkan di fungsi ini menjadi 2 kali 3 plus 1 menjadi 3 plus 5 plus 7. Jadi bentuk sigma di atas kalau kita ekspresikan ke dalam bentuk deret akan menjadi 3 plus 5 plus 7. Yang B, menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Perbedaan yang B ini dengan A tadi, kalau yang A tadi kan menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk deret. Kalau yang ini kita menentukan notasi sigmanya apabila deretnya diketahui. Contoh soalnya yaitu seperti ini. Nyatakan deret aritmatika dalam bentuk notasi sigma. Di soal diketahui 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus 13 plus 16 dan plus 19. Pembahasan, pada deret aritmatika ini 1 plus 4 plus 7 plus 10 dan seterusnya diperoleh A. Bilangan pertama ada 1, di sini bilangan pertama ada 1 dan selisihnya adalah 3. Di mana 1 ke 4 ada selisihnya 3, 4 ke 7 ada selisihnya 3, 7 ke 10 itu selisihnya 3 dan seterusnya. Sehingga selisihnya adalah 3. Untuk mencari fungsi N-nya ini kita masih bisa menggunakan rumus UN, yaitu
A plus N min 1B. Kita masukkan saja A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 3. Menjadi A-nya kita masukkan 1 dan B-nya masukkan 3. Menjadi 3N min 2. Dan untuk batas bawahnya itu adalah 1. Dan batas atasnya itu 7. Karena memiliki 7 bilangan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga notasi sigma direct untuk aritmatika tersebut yaitu jumlah fungsi 3N min 2 untuk N sama dengan 1 sampai dengan 7. Contoh soal kedua, yaitu nyatakan deret aritmatika dalam bentuk notasi sigma. Pada deret aritmatika 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 dan plus 64 diperoleh, kita bisa lihat kalau 2 ini merupakan 2 pangkat 1, 4 ini merupakan 2 pangkat 2, 8 ini 2 pangkat 3, 16 ini 2 pangkat 4, 32 ini 2 pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga fungsi N-nya itu 2 pangkat N. Sedangkan untuk batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya adalah sesuai jumlah bilangan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga diperoleh untuk deret aritmatika ini diperoleh jumlah 2N sama dengan jumlah 2N untuk N sama dengan 1 sampai dengan 6. Contoh soal yang ketiga, nyatakan deret aritmatika di bawah ini dalam bentuk notasi sigma. Yaitu di sini ada 2 plus 1 setengah plus 1 1 per 3 plus 1 1 per 4 plus 1 1 per 5. Untuk soal jenis seperti ini, kita bisa mengubahnya terlebih dahulu ke pecahan sederhana. Yaitu menjadi 2 per 1 plus 3 per 2 plus 4 per 3 plus 5 per 6 dan plus 6 per 5. Kita bisa menentukan fungsinya masing-masing. Untuk atas ya atas, bawah ya bawah. Seperti di bawah ini kan 1, 2, 3, 4, 5 dia sudah mengurut, jadinya kita bisa langsung masukkan dengan N. Sedangkan 2, 3, 4, 5, 6 ini mengurut tetapi dimulai dari angka 2. Jadi kita masukkannya 2 plus N plus 1. Sehingga diperoleh jumlah fungsi N plus 1 per N untuk N sama dengan 1 sampai dengan 5. Kita masukkan saja misalnya 2 per 1, kita masukkan 2, ini tambah ini 2 tambah 1 sama dengan 3, 3 dibagikan 2 sama dengan 2 per 1. Sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, jika ada penjumlahan sigma dengan batas-batasnya sama, tapi fungsi dalamnya berbeda. Sini batasnya sama, tapi fungsinya berbeda. Kita boleh tambahkan menjadi 1 sigma. Kita tambahkan menjadi batasnya itu menjadi sama dan fungsinya kita bisa jumlahkan apabila batasnya ini sama. Walaupun fungsinya berbeda, kita bisa jumlahkan menjadi 1. Yang kedua, jika ada bentuk sigma percampuran antara angka dan huruf seperti ini, antara 2 dan A, maka angkanya itu bisa kita keluarkan seperti di gambar ini. Yang ketiga, apabila ada penjumlahan sigma dengan batas yang berlanjut dan memiliki fungsi yang sama, maka boleh dijadikan 1 sigma dengan batas yang berlanjut. Seperti pada contoh ini, di sini sigmanya berlanjut ya. Batas sigmanya berlanjut. Dari N sama dengan 1 menjadi N sama dengan 6. Lanjutnya batas atasnya 5 menjadi 10. Tapi di sini fungsi N-nya sama, yaitu sama A. Jadinya kita bisa satukan menjadi 1 sigma dengan fungsinya itu A sama di sini. Dan batasnya itu kita masukkannya juga berlanjut. Selanjutnya yaitu apabila ada suatu bentuk notasi sigma dan fungsi N-nya itu hanya berupa angka dan batas bawahnya itu berupa angka 1 atau dimulai dari 1, kita bisa mengalihkannya saja langsung. Kita bisa mengalihkan antara fungsinya ini dengan batas atasnya. Seperti contoh seperti ini, 8 kali 5 sama dengan 40. Tetapi harus diingat, ini batas bawahnya harus sama dengan 1 dan yang fungsinya harus berupa angka dan tidak boleh ditambah dengan huruf. Misalnya
8N. Kayak itu nggak bisa kita langsung kali 8 kali 5 sama dengan 40N, itu tidak bisa. Sifat yang ke selanjutnya yaitu kita bisa apabila ada seperti ini, kita bisa mengubah N sama dengan 0 ini menjadi sama dengan N sama dengan 1, yaitu caranya dengan di plus 1. Apabila bawah di plus 1, maka atas juga harus batas atas juga harus di plus 1. Misalnya jadi ini batas bawahnya N sama dengan 0, di sini bawah selanjutnya batas bawahnya bisa menjadi N sama dengan 1, dan batas atasnya sama dengan 5, kita ditambah 1 jadi menjadi batas atasnya menjadi 6. Dan apabila kita menambahkan batas atas dan bawah, maka kita harus mengurangkan hurufnya. Ingat, yang dikurangkan adalah hurufnya. Menjadi N-1. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita mengurangkan, di sini kita lihat, di sini 3 menjadi 1 dikurangkan 2, 7 kurang 5 dikurangkan 2, maka N-nya di sini harus ditambah 2. Di sini M menjadi N plus 2 pangkat 2 dan 3 kali N plus 2. Harus dipangkat 2. Jadinya kalau misalnya N-nya batasnya itu bertambah, maka N-nya dikurang. Sedangkan kalau batasnya berkurang, maka N-nya ditambah. Sesuai dengan jumlah penambahannya pada batasnya ini. Contoh soal nomor 1. Tentukan jumlah 2K min 1 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7, dan jumlah 2 min K kuadrat untuk K sama dengan min 3 sampai dengan 3. Ini untuk mengingat. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita samakan dulu batasnya menjadi K sama dengan 1. Di sini kita harus samakan yang bagian kanan ini, kita samakan menjadi K sama dengan 1, berarti min 3 ke 1 sama dengan harus kita plus 4. Apabila bawah di plus 4, atas juga harus di plus 4. Kita di sini menggunakan rumus yang ini. Dan apabila K ini batasnya sudah dijumlahkan, maka hurufnya ini kita kurangkan dengan min 4 sesuai dengan berapa dijumlahkannya ini. Selanjutnya kita masukkan saja ini, yang ini 2 kali 2 min 6 dengan 4. Dari sini kita bisa, karena di sini sudah sama ya, sama dengan batas bawahnya 2 dan batasnya atasnya 7, kita bisa satukan dengan ininya di sini nih. Contoh sifat yang pertama, kita bisa gabung menjadi satu notasi sigma, jadi batas bawahnya 1 dan batas atasnya 7, dan lalu kita jumlahkan jadi seperti ini. Lalu hasilnya seperti ini, hasil ini dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Lalu yang dalam bentuk ini kita bisa pecah lagi menjadi 3 bentuk sigma. Yang pertama juga ada 7. Yang pertama ada jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7. Dan yang kedua ada min 10 untuk K sama dengan 1 sampai dengan 7. Dan yang terakhir ada 224. Yang 10K ini kita menggunakan rumus yang nomor sifat, kita menggunakan sifat yang kedua. Dan untuk yang 32 ini kita kalikan 7 saja bisa, karena K-nya sudah sama dengan 1, dan 32 ini tidak mengandung huruf. Sehingga kita bisa menggunakan rumus sifat yang ini. Contoh soal selanjutnya yaitu kita disuruh untuk membuktikan. Di sini kita suruh membuktikan untuk apakah K kuadrat ini sama K kuadrat untuk K sama dengan 6 sampai dengan 12, apakah sama dengan yang di bagian kanan. Namanya membuktikan berarti kita harus menguraikan yang bagian kiri. Kita uraikan saja. Di sini kita jadikan K-nya sama dengan 1. Jadinya di ini di min 6, bawah atas juga min 6.
sehingga yang K-nya juga harus di plus 5. Ini kita langsung kuadratkan saja. K kuadrat K dikuadratkan menjadi K kuadrat. K kali 5 kali 2 sama 10K. 5 kuadrat menjadi 25. Dari sini kita bisa pecah menjadi 3 bentuk notasi sigma. Menjadi seperti ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, nilai suatu notasi sigma. Untuk mengetahui nilai suatu sigma, dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam deret bilangan terlebih dahulu. Sama halnya dengan mencari notasi sigma dalam bentuk deret, untuk menguraikan bentuk sigma, hal pertama yang kita lihat adalah kita perhatikan nilai batas bawahnya. Ini yang kita masukkan ke dalam fungsi secara berurutan. Contoh soal, tentukan nilai dari 2K-5 untuk K sama dengan 3 sampai dengan 6. Pembahasan, batas bawah dalam soal adalah 3. Batas bawahnya 3 dan batas atasnya adalah 6. Artinya kita masukkan nilai A secara berurutan yaitu 3, 4, 5, hingga 6. Sehingga bentuk sigma di atas menjadi seperti ini. Kita masukkan K-nya ini seharusnya K ya. K-nya ini sama dengan 3 ke dalam bentuk fungsi ini 2K-5. Kita masukkan sampai dengan K sama dengan 6 ini kita masukkan ke sini semua. Menghasilkan 1 plus 3 plus 5 plus 7. Jadi, bentuk sigma di atas kalau kita ekspresikan ke dalam bentuk deret akan menjadi 1 plus 5 plus 3 plus 7. Dan karena yang ditanyakan dalam bentuk nilainya, maka nilai notasi sigma di atas dapat dijumlahkan. Ini 1 plus 3 plus 5 plus 7 ini kita jumlahkan menjadi 16. Sehingga jawabannya 16. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai fungsi n-2 untuk n sama dengan 1 sampai dengan 3. Pembahasan, batas bawah pada soal yaitu adalah 1 dan batas atasnya adalah 3. Artinya kita masukkan nilai n sama dengan 1 sampai dengan 3 ke dalam fungsi n kuadrat min 2 ini. Kita masukkan dan inilah hasilnya menjadi min 1 plus 2 plus 7. Hasilnya adalah 8. Langsung saja. Yang keempat yaitu mengubah batas bawah dan batas atas. Sebenarnya mengubah batas bawah dan batas atas ini sama dengan di sifat-sifat notasi sigma tadi itu ada. Salah satu materi dalam notasi sigma adalah mengubah batas bawah dan batas atas pada notasi sigma. Jika batas bawah diubah, maka otomatis batas atas juga akan berubah. Adapun dalam mengubah batas bawah tentunya menggunakan rumus dasar dan sifat-sifat yang terdapat dalam notasi sigma. Rumus dalam mengubah batas bawah sebagai berikut. Apabila A-nya dikurangkan, nilai batas bawahnya dikurangkan, maka batas atasnya juga harus dikurangkan. Sedangkan untuk hurufnya itu ditambahkan sesuai dengan yang batas bawahnya dikurangkan. Begitu juga sebaliknya, apabila batas atas dan bawahnya itu dijumlahkan, maka huruf n atau hurufnya pada fungsi n-nya itu dikurangkan. Ini kebalikan saja. Contoh soal ya. Tentukan 3n plus 7 untuk n sama dengan 3 sampai dengan 8. Di sini kita jadikan n-nya sama dengan 1, berarti harus kita kurangkan 2 dan atas juga kita kurangkan 2 menjadi 6 dan 1. Apabila ini sudah dikurangkan 2, maka hurufnya ini harus ditambah 2 sehingga dijumlahkan menjadi seperti ini dan hasilnya yaitu 3n plus 13 untuk n sama dengan 1 sampai dengan 6. Begitu juga soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Di soal diketahui jumlah n kuadrat plus 3 untuk n sama dengan 5 sampai dengan 20. N-nya di sini kan 5, batas bawahnya kan 5. Maka kita harus ubah menjadi 1, maka harus dikurang 4. Apabila bawah dikurang 4, maka atas juga harus dikurang 4. Dan apabila ini dikurang 4, maka huruf yang ada di fungsi n ini harus dijumlahkan dengan 4. Sesuai dengan dikurangkan tadi. Menghasilkan seperti ini jawabannya, yaitu
N kuadrat plus 8N plus 20 untuk N sama dengan 1 sampai dengan 16. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang dimengerti, saya mohon dimaafkan. Sekali lagi, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.